Kajian hati. Bunda. Masya Allah ya, kajian Ustadz benar-benar menyentuh hati para bunda-bunda sekalian pastinya. Dan pemirsa di rumah, mungkin ada lagi pertanyaan dari jamaah di sini yang masih pengen bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Gita. Pada tahun 2022 almarhum bapak saya meninggal. Itu juga ada sedih banget Pak Ustadz, saya anak pertama. Nah gak lama dari itu saya cerai Pak Ustadz. Tahun 2002 tuh penuh air mata. Sebenarnya saya mau sempat rujuk sama mantan suami saya Pak Ustadz. Tapi ternyata dia malah nikah sama orang lain Pak Ustadz. Sebenarnya saya tuh belum cerai negara, baru cerai agama Pak Ustadz. Nah anak saya juga masih kecil, masih umur 5 tahun yang masih butuh sosok ayah. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz kalau untuk nafkah lahir dia masih kasih. Tapi kalau untuk nafkah batin anak saya sama sekali nggak dapat. Yang saya tanyakan gimana caranya untuk buat ikhlas nerima ini semua. Kenapa ini harus terjadi dalam diri saya. Nggak cuma itu Pak Ustadz, ekonomi juga. Jadi saya sama keluarga juga banyak hutang semenjak Bapak almarhum meninggal. Itu luar biasa di uji ekonomi Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, saya sebenarnya pengen banget nikah gitu Pak Ustadz, tapi belum ada jodohnya gitu. Gimana ya caranya Pak Ustadz kalau untuk perempuan tuh biar dapat jodoh yang cepat, yang tepat tuh gimana nih Pak Ustadz untuk perempuan, dan gimana caranya untuk belajar untuk ikhlas menerima takdir ini semua Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang udah siap nerima orang baru? Siap Pak Ustadz, sebenarnya sebelumnya ada calon, bukan calon sih, adalah hubungan gitu. Tapi putus Pak Ustadz, emang belum dikasih jodoh. Enggak trauma dengan yang kemarin? Enggak, soalnya saya. Gini Pak Ustadz, kalau Mbak Sinta trauma? Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau almarhum Bapak itu selama saya hidup, itu alhamdulillah tanggung jawab, makanya saya nggak trauma. Saya kan anak perempuan pertama. Mama saya juga janda gitu, saya juga butuh uang, butuh kasih sayang. Saya juga butuh uang apa butuh kasih sayang? Dua-duanya Pak Ustadz. Saya nggak ada sosok laki-laki di rumah saya Pak Ustadz. Soalnya kan nggak ada, adik saya perempuan, anak dong cowok gitu Pak Ustadz. Sosok laki-lakinya itu untuk apa Ibu? Iya. Untuk nafkah apa Ibu? Jadi Ibu butuh sosok laki-laki. Iya. Butuh kasih sayang. Iya benar. Butuh uang. Benar. Ya. Butuh ada yang nemanin Ustadz gitu maksudnya. Soalnya bapak saya kan baik, makanya saya nggak trauma. Tapi udah cerai berapa lama maaf? 3 tahun. Oh 3 tahun, 3 tapi tahun. pernikahannya juga 3 tahun? Iya benar Papa. Kapal. Iya, insya Allah tahun depan lah ya. Insya Allah. Amin. Ya, kelihatannya sih tahun depan. Doain Pak Ustadz. Bunda, jangan terlalu cepat memaksa orang baru hadir di hati kita. Sebelum kita berdamai dengan yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita. Mbak sayang, Aa sering bilang ini. Jawaban dari kesepian itu bukan punya pasangan. Tapi jawaban dari kesepian itu adalah lebih dekat dengan siapa? Dengan Allah. Kalau nanti Mbak memilih untuk sendiri sampai bertemu dengan yang terbaik, belajarlah dari kisah Ummu Salamah radhiyallahu an. Satu kali Ummu Salamah itu ditinggal oleh suaminya. Beliau tuh sayang banget sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya sangat baik. Singkat cerita, Ummu Salamah ditengok oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena suaminya Ummu Salamah wafat dalam keadaan berjihad. Nabi mewasiatkan kepada Ummu Salamah, apa yang hendak engkau lakukan setelah suamimu meninggal? Kata Ummu Salamah, aku memilih untuk sendiri
sampai aku bertemu dengan orang yang lebih baik daripada suamiku. Sampai Ummu Salamah curhat sama Nabi kalau bahasa kita. Apakah mungkin ada laki-laki yang lebih baik daripada suamiku? Kata Nabi, insya Allah ada. Bacakan doa ini, insya Allah Allah akan gantikan untukmu suami yang lebih baik daripada suami yang sebelumnya. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairon minha. Artinya segala sesuatu milik siapa? Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas rasa sakit yang aku terima. Dan gantikanlah untukku seseorang yang lebih baik dari apa yang pernah engkau ambil dariku. Kata Nabi, baca doa ini, niscaya engkau akan dapat pengganti yang lebih baik. Singkat cerita, beberapa waktu yang akan datang, Ummu Salamah bertemu dengan sosok pengganti suaminya, sosok laki-laki yang lebih baik. Siapa sosok itu? Sosok itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Ibu, Mbak Gita, kalaupun nanti bertemu dengan yang lebih baru, harus lebih baik. Jangan karena kosong ya. Jangan karena kita kosong, jangan karena kita sendiri, kemudian terlalu mudah untuk membuka hati kepada sembarangan orang. Harus jadi perempuan yang single yang mahal. Siap? Termasuk izin. Bukan hanya untuk Bagita, untuk Kak Paula juga. Harus jadi perempuan yang mahal, berharga. Harus jadi perempuan yang berdikari. Jadi perempuan yang hebat. Ingat, berlian mutiara hanya berhak dipegang oleh yang layak memegangnya. Berarti kalau kita pernah dihempaskan dan dilepaskan, berarti mungkin ada tangan yang lain yang lebih layak memegang kita dan membimbing kita untuk bisa mendapatkan kebaikan di waktu yang akan datang. Belajar ikhlas melepas semua yang pernah menyakiti. Karena Allah akan menyiapkan ruang di hati saat hati kita belajar ikhlas melepasnya. Tapi kalau hati ini belum ikhlas melepas, kita akan sulit untuk bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik. Insya Allah jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Jangan sibuk mencari yang terbaik. Lebih baik sibuklah menjadi yang terbaik. Bunda, dunia ini hanyalah panggung sandiwara, maka jangan tertipu dengan sandiwara dunia yang sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat meninggal kita dan tempat yang akan kita tinggalkan. Banyak orang yang ingin hidup bahagia di dunia, tapi lupa menyiapkan kebahagiaan setelah kehidupan dunia. Dunia bukan tujuan kita. Dunia hanyalah jalan untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sibuk dengan dunia dan lupa menyiapkan bekal untuk masuk ke dalam surga. Biasa saja dengan dunia. Biasa saja dengan dunia. Dunia bisa datang, bisa pergi. Jangan simpan dunia di hatimu, tapi simpanlah dunia di tanganmu. Kenapa? Agar lebih mudah ketika engkau kehilangannya. Agar tidak sakit hati ketika engkau harus ditinggalkan olehnya. Percayalah, apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu.
Duhai Allah yang maha lembut, lembutkan hati kami ya Allah. Tenangkan hati kami ya Allah. Jangan engkau simpan dunia di hati kami. Cukuplah engkau simpan dunia di tangan kami. Ya Allah, jangan engkau lalaikan kami dengan dunia yang sementara. Sampai kami lupa dengan akhirat yang selamanya. Ya Allah, ampuni kami jika selama ini lebih sibuk dengan urusan dunia. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami masih jauh darimu. Ya Allah, ampuni kami jika selama ini kami lebih bersandar kepada makhluk-Mu. Sampai kami lupa berharap kepadamu. Ya Allah, maafkan kami sering mengeluh dengan takdir-Mu. Ya Allah, kami titipkan semuanya kepadamu ya Allah. Perbaiki hidup kami, lembutkan hati kami, jaga diri kami, pertemukan kami dengan orang yang baik ya Allah. Pertemukan kami dengan orang yang tidak menyakiti kami. Pertemukan kami dengan orang yang bisa menemani kami saat suka dan duka, saat senang dan susah. Pertemukan kami dengan orang-orang yang bisa menerima kami dengan ketulusan hati ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setiap jiwa pasti akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan balasan secara sempurna. Ali Imran ayat 185. Baik Ustadz, terima kasih. Saya Paula Veroven undur diri, sampai jumpa di kajian hati berikutnya. Bunda, kajian hati. Menangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.